Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk anak-anakku semua, anak kelas 11 TKJ yang akan melaksanakan praktek kerja industri, yang dimana untuk tugas akhirnya ini bagaimana kalian akan membuat sebuah laporan ya, Mbak Gunawan. Ya. Jadi di sini Bapak akan share bagaimana cara pembuatan laporan mulai dari pembuatan cover dan lain-lain. Karena dari tahun ke tahun ini masih ada aja yang salah dalam pembuatan laporan. Ini kurang besar kayaknya Pak Gunawan. Nah ini. Oke. Yang pertama kita buka dulu. Di sini Bapak menggunakan aplikasi Microsoft Word yang 2010. Oke. Nih. Nah, jadi untuk langkah awal Bapak close dulu ya ini. Biar dari awal lagi. Buka. Nah, untuk langkah awal sesuai dengan laporan atau sesuai dengan yang sudah ditujukan oleh jurnal bagaimana pembuatan laporan sistematikanya menggunakan kertas ukuran apa ini harus sesuai dengan apa yang ada di jurnal. Di sini seperti spasinya 1,5, terus untuk besar huruf judul berapa, terus jenis hurufnya apa. Oke, kita langsung saja bagaimana cara pembuatan cover laporannya. Oke, yang pertama, jadi kalian tidak harus mengedit satu persatu terlebih dahulu. Jadi kalian ketik aja sesuai dengan draft yang sudah di-share di jurnal. Yang pertama judul laporan. Untuk judul laporan ini disesuaikan dengan judulnya. Jadi jangan ditulis judul laporan, tapi judul kalian apa? Misalkan instalasi Windows 7. Instalasi Windows 7. Sekarang udah nggak ada Windows 7 ya, Windows 10 kan. Oke, tapi di sini Bapak tulis judul laporan saja. Selanjutnya di bawahnya apa Pak Gunawan? Di PT. Berarti instansinya di SMK Cijangka. Contoh ya, kalau misalkan kalian melaksanakan PKL-nya di mana atau prakerjanya di mana disesuaikan. Lalu selanjutnya alamat. Jalan Cijangka nomor 29 Salah Desa Pasir ini Selatan Jawi Tasik Malaya. Kode posnya 4615. Setelah ini kita enter, Lalu laporan. satu kali laporan huruf besar semua ya. Laporan enter. Praktek kerja industri. Selanjutnya di bawahnya Enter dua kali. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat. Di sini di bawahnya. Disusun susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir prakering tahun pelajaran 2021/2022. Enter satu kali dua kali. Lalu oleh titik 2 enter nama siswa nama dan siswa. Contoh ini di bawahnya NIS. Ini disesuaikan NIS-nya dengan NIS yang sudah diberikan. Enter. Setelah enter, Dinas Pendidikan Provinsi berarti dua kali ya. Ya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan SMK Cijangka Tasikmalaya. Jadi untuk masih ada 2022. Oke, ini penulisan huruf kapital ini harus sama. Terus ada penulisan huruf kecil ini. Nah, jadi ini untuk draftnya sudah kita buat ya semuanya. Jadi kita tinggal mengedit ukurannya,
terus spasinya, marginnya, jenis hurufnya. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan ubah dulu margin dan ukuran kertasnya. Jadi kalian langsung pindah ke page layout di sini ya, yang ini. Lalu ke page setup. Nah, ini di sini ada margin, paper, dan layout. Ya, yang kita ubah marginnya terlebih dahulu. Untuk yang top berapa ini? 3. Lalu tab bottomnya 3, leftnya 4, raginya 3. Selanjutnya kita jangan dulu oke, tapi kita pindah ke paper, ubah menjadi A4. Oke. Nah, setelah ini beres. Sekarang kita pindah ke paragraf. Ya, jadi paragrafnya di sini. Tapi kita harus seleksi dulu semuanya. Cara seleksinya kalian bisa seleksi seperti ini menggunakan mouse, di drag, atau kalian tekan CTRL dan A di keyboard. Jadi CTRL dan A di keyboard. Ini otomatis terseleksi semua. Lalu kita masih di page layout ke paragraf. Nah, di sini untuk spasinya. Jadi length spacing di sini ini untuk mengubah jarak antar kata. Jadi di antar kata di barisnya 1, 2 bisa lebih. Nah, setelah garis barunya. Klik di sini, ubah 1,5 line-nya. Dan yang afternya kita 0. Ya. Oke. Sekarang kita sudah berubah. Apalagi yang harus dirubah yang belum? Jenis hurufnya. Kita kembali ke home. Menggunakan jenis hurufnya apa Pak Gunawan? Times New Roman. Jadi kita cari Times New Roman. Nah, ini Times New Roman sudah ada. Apabila kalian tidak menemukan Times New Roman, kalian bisa cari ke bawah manual seperti ini, atau kalian ketik di sini saja Times New Roman. Otomatis dia muncul. Oke, selanjutnya ini sudah, kita akan ubah ukuran tiap hurufnya. Tapi di sini kan ini semuanya rata tengah ya, jadi kita ketengahin semua. Ini masih dalam keadaan terseleksi ya, warnanya biru tengah seperti ini. Oke, untuk judul laporan kita seleksi karena ini yang akan diubah. Ini ukurannya berapa Pak Gunawan? Ukurannya 16. Ini ukurannya 16. Kita ubah di sini 16, lalu ditebalkan atau bold. Nah, tapi apabila satu-satu seperti ini, seleksi kembali lagi ke sini, ini akan memakan waktu ya. Jadi cara seleksinya kalian seleksi, lalu untuk ukuran hurufnya di sini kan masih 11. Seharusnya berapa yang bawah ini? 14. Jadi kalian gunakan keyboard CTRL dan kurung tutup. Ya. Kalian fokusnya di sini, lihatnya. Ada perubahan. Nih. Ini 14. Lalu kita tebalkan. Untuk menebalkan secara otomatis menekan CTRL dan B. Ya. Yang bawahnya Pak Gunawan berapa? 12. Ini 12. Kalian seleksi dulu. 12 tebalkan. Yang bawahnya juga sama. 16. Ini 16. Lihat fokus di sini. CTRL dan kurung tutup. 16 CTRL B. Yang ini juga sama. Ini berapa? 14. Ubah, kontrol B. Yang di bawah ini berapa? 12. 12 CTRL satu kali. Lalu italic. Nah, untuk italic ini kan, ini italic. Shortcut keyboardnya kalian bisa klik juga langsung di sini, otomatis italic, atau menggunakan keyboard CTRL dan I. Nah, setelah itu ini masih dalam keadaan terseleksi karena tiap huruf katanya itu ukurannya besar. Kalian pindah, ubah di sini maksudnya. Gunakan kapitalis each word. Sudah. Oke, yang oleh berapa? 12. Ini 12. Semuanya 12, jadi kalian seleksi semuanya. Apabila menggunakan keyboard, seleksinya menggunakan CTRL dan Shift ya. Tinggal menggunakan kursor panah atau row. Ini semuanya bold. Olehnya tidak. Olehnya tidak bold. Yang ini bold. Ctrl B. Ini bold. Ini juga bold.
Lalu yang Gunawan Abdillah di sini menggunakan underline atau ini. Cara cepatnya CTRL dan U. Yang terakhir ini semua kita seleksi. ukurannya 14. Ini ukurannya 14. Kita project. Oke, tinggal memasukkan logo itu setelah ini. Berarti kita enter ke bawah, sambil lihat ke bawah, jangan sampai terlalu jauh. Nah, apabila hilang, tekan delete, otomatis naik lagi. Nah, untuk logo ini posisinya berada di tengah. Jadi siapkan logo terlebih dahulu. Oke, di sini Bapak sudah download logonya. Nah, ini caranya kalian klik tahan, drag atau tarik, lalu masukkan di Microsoft Word-nya. Lalu taruh di sini atau simpan di sini. Nah, ini masih acak-acakan, otomatis yang tadi kita buat akan ke bawah karena kita belum setting untuk logo. Jadi kita klik lagi atau seleksi objek logo ini, lalu kita pergi ke format di sini. Nah, untuk posisinya ini kita simpan di bagian tengah atau center yang ini. Ya, jadi posisi with text wrappingnya ini tengah. Atur ukuran logonya jangan terlalu besar agar irit tinta ya. Oke, jadi untuk pembuatan covernya sudah selesai. Ini kenapa ada objek baru, karena tadi kita enter delete aja ya. Jadi inilah cara atau tutorial membuat cover judul laporan. Nanti selanjutnya akan ada bagaimana pembuatan lembar pengesahan dan persetujuan ya Pak Gunawan yang akan memberikan tutorialnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.